Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Muhammad Roisuddin, Lazismu Jawa Timur Channel bersama PWMU TV untuk menggelar talk show Ramadan Tangguh dengan tema Zakat Tumbuh Indonesia Tangguh. Alhamdulillah bersama kita sudah hadir tamu istimewa kita. Beliau adalah Ustadz Ridwan Abu Bakar, Magister Agama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, segar. Alhamdulillah. Bahagia. Kemudian bagaimana kesannya menjalani Ramadan di hari keberapa ini? 3. Di tahun ini. Berbeda dengan tahun sebelumnya. Setelah 2 tahun sebelumnya kita melakukan menjalani Ramadan di tengah pandemi yang sedang tinggi, begitu ya. Nah, bedanya tahun ini gimana kesannya? Iya, memang terasa sekali di Ramadan tahun ini setelah kita 2 tahun vakum, kita tidak hadir di masjid, tidak beribadah di masjid, malah juga tidak berhari raya. Tahun ini alhamdulillah dengan COVID semakin menurun, maka terasa sekali bahwa ini betul-betul sebagai bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan rahmat, bulan kebersamaan, sehingga terasa betul seakan-akan masyarakat itu tumpah, ada kerinduan untuk hadir di masjid. Euforia untuk beribadah itu luar biasa. Betul. Di tempat saya pun yang biasanya tidak sampai Melimpah begitu? Ini menambah tempat sholat. Sekarang kita tambah karena tidak mampu lagi masjid menampung jamaah yang hadir itu. Baik. Baik saudara, Ustadz Ridwan Abu Bakar ini selain sebagai anggota Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, beliau secara pribadi juga mengelola sebuah Yayasan Ar-Rahmah PPLG begitu ya. Sebuah yayasan yang di dalamnya bergerak di bidang lembaga pendidikan dan sosial masyarakat. Ustadz, bisa diceritakan bagaimana kisah awal berdirinya lembaga Yayasan Ar-Rahmah ini, kan? Jadi sampai sekarang bisa eksis kemudian memberdayakan masyarakat sekitar. Iya, mungkin pengurus wilayah paham kenapa Ar-Rahmah itu berdiri. Jadi awalnya jamaah kita ini itu berkumpul atau berjamaah di Masjid Darussalam. Namun karena sesuatu hal pada tahun 2002 tanda kutip masjid itu direbut. Akhirnya kita dikeluarkan dari Masjid Darussalam. Tentu saja jamaah ini sudah terbentuk. Kita beribadahnya sesuai dengan tuntunan sunnah. Artinya memang ini jamaahnya Muhammadiyah. Betul. Akhirnya mereka kita semua dikeluarkan. Lalu pada bulan Juli itu 2002 saya mengumpulkan jamaah bahwa kita ini tidak bisa lagi begini. Kita harus mendirikan sebuah tempat ibadah. Akhirnya sepakat mencari tanah, dan tanah itu pun juga bekas coklongan. Pembuangan sampah, ya, dan diketawain orang karena pada saat itu tidak punya uang 1 sen pun, tanah 1 senti pun nggak punya itu. Tapi mau mendirikan masjid. Tapi kita yakin bahwa bisa gitu, karena ini rumah Allah. Ya, akhirnya berdirilah Masjid Ar-Rahmah itu dan diresmikan pada tanggal 17 Juli 2004.
Mohon maaf, saya potong dulu, Ustadz. Saya sempat mendengar informasi awal berdirinya masjid ini juga sempat mendapat tantangan dari masyarakat sekitar. Iya, memang ada penghadangan sejenisnya itu. Iya, jadi pertama jalan masuk itu ditutup untuk masuknya kendaraan, gitu. Ya di portal. Tapi ya pendekatan kita ya akhirnya sampai masjid berdiri itu portal itu masih ada, tapi dibuka kalau ada trek yang membawa bahan bangunan itu, ya. Jadi tidak bebas gitu. Memang karena memang ya merasa kecewa, kita sudah terusir kok kita bisa membangun masjid itu. Jadi maka berdirilah Masjid Ar-Rahmah PP Legi itu. Baik. Baik, Ustadz. Lalu bagaimana mengkoordinasikan kembali jamaah yang semula di satu tempat kemudian digeser, sehingga sampai sekarang informasinya sudah berdiri lembaga pendidikan seperti Taman Pendidikan Al-Quran, kemudian ada PAUD atau Taman Bermain Anak, kemudian ada pemberdayaan remaja masjid di situ juga saya lihat juga berjalan, juga ada komunitas ibu-ibu, juga informasinya dalam waktu dekat juga berdiri sekolah dasar SD begitu ya. Bagaimana nih awal mulanya bisa merumuskan karena dalam tanda kutip ya kita merasa bahwa terdolimi, katakanlah ya bahasa ya, artinya bahwa ya sudah kita ini ya memang diusir, harus keluar dari masjid itu, maka semangat untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba bahwa kita harus lebih baik, itu seluruh jamaah itu kompak. Karena itu maka semua jamaah sepakat bahwa kita mendirikan masjid ini bukan hanya untuk tempat ibadah, tempat sholat, tempat ritual aja, untuk sholat 5 waktu, untuk Jumatan, untuk taraweh. Kalau sholat Id memang kita di jalan, di lapangan itu, karena di halaman itu ya? Di halaman masjid dan di jalan ya, kita berpedoman kepada Muhammadiyah gitu ya. Akhirnya sudah karena itu masyarakat ini harus diperdayakan, harus terlebih-lebih jamaah gitu. Maka akhirnya kita sepakat untuk mengaktifkan kegiatan masjid itu. Yang pertama, kajian rutin. Kajian rutin kita adalah malam Ahad, tuh setiap malam Ahad, kemudian di pagi setelah subuh Ahad, kemudian lalu remaja. Remaja Risma, remaja Islam Ar-Rahmah. Jadi kita adakan juga tidak hanya mereka untuk ibadah, tapi pelatihan leadership, kepemimpinan, manajemen, dan kita juga bawa keluar sampai anak-anak itu untuk kita pernah nyewa villa di mana, di Trawas, kemudian di Kebun Teh, agar jadi pelatihan untuk para remaja sehingga tumbuh menjadi pemimpin masa depan. Kemudian juga bahwa kita untuk membangun sebuah bangsa itu adalah tentu saja harus dibina lewat pendidikan formal ya. Maka di masjid ada TPQ, ada TPA, kemudian yang formal ada PAUD, ada TK, dan rencananya akan berdiri SD. Tanahnya sudah ada, bangunan sebagian juga tinggal kita mau melangkah saja itu. Baik. Pada momen Ramadan ini kira-kira sebelumnya kita mundur sedikit ke belakang, Ustadz, mereview bagaimana kemudian yayasan ini mampu memberdayakan ekonomi para anggota atau paling tidak jamaah, sehingga bisa begitu loyal terhadap yayasan atau terhadap masjid, sehingga seluruh program
baik sosial, pendidikan dan layanan sosial itu bisa berjalan dan terus berkembang gitu. Ya, jadi jamaah itu memang kesadaran untuk berinfak, untuk bersodakoh itu luar biasa gitu. Dulu di tiap rumah itu kita siapkan kaleng untuk diisi setiap hari, kemudian lalu dikumpulkan tiap bulan, ada tiap 3 bulan, di samping infak rutin setiap hari, tiap minggu, sehingga maka di sana itu habis Jumatan ada makan itu. Jadi seluruh jamaah yang hadir Jumatan itu dikasih. Karena kesadaran memang untuk bersedekah, untuk berinfak itu jamaah itu tinggi itu. Baik. Terkait dengan sedekah, Ustadz, apakah selama ini sudah pernah mendengar program-program Lajis di sekitar situ? Apakah sudah bermitra barangkali? Lajismu sudah masuk, sudah bermitra di kita. Cuman saya juga salut dengan Lajismu itu bahwa sudah dikumpulkan oleh panitia, kemudian Lajismu tinggal kita laporkan. Lajismu karena memang juga masyarakat di sekitar itu adalah masyarakat menengah ke bawah, itu akhirnya kita berterima kasih juga dengan Lajismu sudah dibagikan saja begitu ya. Oleh takmir, oleh panitia, oleh ya amil di masyarakat sekitar. Iya, jadi Lajismu hanya kita lapori bahwa kita mendapatkan jumlah sekian ke masyarakat sekitar. Iya, jadi itu. Jadi yang korban juga kita ada yang ke Lajismu. Jadi dia tidak korban di masjid, tapi dia menyerahkan uang itu untuk dikorbankan oleh Lajismu. Itu ada. Baik Ustadz, sekarang berkaitan dengan Ramadan tangguh Ustadz, bagaimana Ustadz mengamati keberadaan masyarakat, ekonomi masyarakat pasca pandemi tahun ini yang mungkin udah agak mulai landai turun ya, meskipun belum bersih. Apakah ini mempengaruhi semangat jamaah untuk beribadah di Ramadan ini? Apakah itu tidak mempengaruhi sama sekali? Begitu, pengamatan Ustadz bagaimana? Iya, jadi sebenarnya saya katakan tadi bahwa relatif memang jamaah kita itu ya ada strata bawah dan ada strata atas. Ya. Maka yang strata atas inilah yang membantu menopang termasuk biaya pendidikan, gitu. Ada santunan sosial yang rutin yang dilakukan oleh jamaah. Kemudian juga yang punya usaha dibantu usahanya. Nah, oleh karena itu tidak membawa dampak dengan kasus COVID terhadap ketaatan masyarakat beribadah. Malah saya melihat mereka yang kasus ada yang di PHK dan lain sebagainya itu malah tambah rajin ke masjid. Tuh. Jadi mereka tambah khusyuk berdoanya. Jadi malah kadang-kadang dan Ar-Rahmah ini khusus Ramadan itu bukanya 24 jam masjidnya. 24 jam. Nggak ditutup. Biasa. Ya, jadi ada takjil berbuka bersama. Takjil buka bersama. Tarawih, kemudian tadarus dilanjutkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan nanti itu sahur. Ya. Bersama begitu. Sahur bersama. Baik. Ustadz, kemudian bagaimana kira-kira Ar-Rahmah ini dalam membangun SDM, sumber daya manusia, baik jamaah dan lingkungan sekitarnya, dengan cara apa kira-kira? Gitu. Ya, yang pertama memang dengan kajian-kajian rutin itu, kemudian dengan jalan pembinaan dan hubungan sosial gitu. Maka yang dibangun oleh menjadi sebuah visi besar dari Ar-Rahmah itu bahwa jamaah itu yang pertama harus memiliki keimanan yang kuat. Seluruh topik kajian itu dan baik juga kultum rutin itu arahnya adalah yang pertama kepada
keimanan yang kuat, yang kokoh gitu. Yang kedua itu agar mereka semua jamaah ini rumah tangganya rukun, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang selalu ditekankan. Yang ketiga itu adalah lingkungan qaryah. Jadi mengambil ayat law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa ahdanahu bima kanu yaksibun. Jadi bagaimana lingkungan itu menjadi lingkungan yang penuh keberkahan, lingkungan yang harmonis, lingkungan yang rukun. Maka dengan hadirnya Masjid Ar-Rahmah di lingkungan itu, di lingkungan Gang Gempol itu, dulu itu di situ menjadi pusat ya dalam tanda kutip ya, anak-anak yang minum judi di pojokan dari Masjid Ar-Rahmah itu. Tapi dengan hadirnya Masjid Ar-Rahmah lalu menjadi sungkan sendiri, akhirnya hilang. Jadi ada pendekatan khusus terhadap para pelaku itu tadi yang suka mungkin minuman keras, kemudian ada pendekatan khusus dibina ke masjid gitu kira-kira Ustaz? Ya, jadi yang pertama memang kita menggunakan pendekatan kekuasaan, yaitu kita menggunakan kepala desa. Kita mendekati kepala desa, kemudian pamong dan kasun, lalu kepada para pelaku itu. Jadi ya, ada tokoh karena memang kita sudah faham karena hanya di lingkup itu, yaitu yang kita dekati, dan sempat dia juga itu sholat di Masjid Ar-Rahmah gitu. Ya, tapi akhirnya ya karena itu iman ya jidwa yang kus ya naik kus ya, naik dan turun begitu ya, jadi karah ya yang barokah gitu. Baik Ustadz, apakah ada secara khusus begitu Ustadz pemberdayaan untuk bidang ekonomi masyarakat sekitar Ustadz? Apakah itu dilibatkan dalam program-program ekonomi atau kegiatan di lembaga itu, kemudian bermitra dengan masyarakat sekitar untuk program-program yang berkaitannya dengan ekonomi, atau bagaimana Ustaz? Iya, mungkin itu yang belum menjadi sebuah program prioritas itu. Jadi bagaimana masjid itu bisa menghidupkan ekonomi ya, baru pada bentuk ya sumbangan, baru bentuk ya membantu pendidikannya yang sporadis, kerjasama dengan Lazismu, kemudian lalu dibagi lalu pembagian sembako dan lain sebagainya. Jadi memang membangun sebuah bisnis itu memang tapi akan insya Allah akan ada arah ke sana. Semoga gitu. Bisa segera terlaksana Ustaz. Amin. Baik. Sekarang berkaitan dengan visi masjid itu sendiri, kira-kira arahnya kemana Ustadz? Apakah ada relasi langsung dengan organisasi, misalnya organisasi Islam tertentu, atau secara langsung ada? Jadi karena itu namanya Ar-Rahmah, maka masjid itu memang kita jadikan sebagai sentral yang membawa rahmat tuh. Betul. Untuk jamaah, untuk lingkungan ya, dan untuk masyarakat sekitar. Karena itu maka setiap ada kegiatan di Ar-Rahmah itu pasti melibatkan tidak hanya jamaah. Lah kebetulan di PPLG itu termasuk seperti miniatur Indonesia. Di sana itu Muhammadiyahnya kuat, NU-nya kuat, LDI-nya kuat, kemudian juga Kristen ada, juga Hindu ada, jadi gitu. Nah, di lingkungan situ tidak jauh dari Ar-Rahmah itu. Hindu tidak, hanya sekitar ya 100 meter aja orang Hindu, dan ada ya biasa Hindu pasti ada tempat ibadahnya itu. Orang Kristen juga dekat gitu. Jadi belum lagi NU, LDI dan sebagainya itu. Sehingga setiap ada kegiatan di Ar-Rahmah itu kita melibatkan mereka, kita undang dan hadir gitu, hadir tokoh-tokohnya, jamaah dan masyarakatnya. Jadi sehingga tercipta betul sebuah kerukunan yang harmonis. Jadi
di sana itu antik. Jadi biasa orang Muhammadiyah misalnya melewati masjid NU, berangkat sholat, termasuk saya ini pasti melewati masjidnya NU. Jadi ya sudah, demikian juga orang NU melewati masjid Muhammadiyah itu biasa saja. Ya. Jadi demikian juga orang LDI melewati masjid Muhammadiyah, melewati NU itu biasa. Jadi tidak ada hal yang aneh gitu. Jadi begitu qomat ya jamaah Muhammadiyah ya tetap menuju ke Masjid Muhammadiyah gitu, menuju ke Ar-Rahmah gitu. Pernah ada kira-kira konflik-konflik kecil gitu kira Ustaz? Ya gesekan-gesekan lah yang wajar itu. Lalu kira gimana cara pendekatan solusinya gitu? Setelah berdirinya Masjid Ar-Rahmah itu tidak pernah terjadi lagi. Ada gesekan-gesekan itu terutama dengan NU dan LDI. Dikala jamaah Muhammadiyah masih berjamaah di Masjid Darussalam, itu ada gesekan antara Muhammadiyah dengan NU, dalam tanda kutip itu memang saling ingin mengambil menguasailah masjid itu. Tapi setelah Ar-Rahmah berdiri sendiri, kemudian eksis, akhirnya sudah tidak ada lagi itu ya, ada konflik atau salah faham dan lain sebagainya. Jadi menurut saya lingkup yang sangat rukun sekali kondusif sekali antara keberhasilan membangun relasi terhadap pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian juga tokoh-tokoh ormas tadi ya Ustaz ya. Iya betul. Setiap ada gesekan kecil bisa segera diatasi begitu. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Berkaitan dengan tema kita Ramadan tahun ini adalah Ramadan tangguh. Mungkin Ustaz punya tips-tips bagaimana agar masyarakat ini semakin tangguh dalam menghadapi cobaan lah kira-kira yang meskipun COVID belum turun sepenuhnya tapi sudah melandai, sehingga dalam beribadah ini nanti masyarakat semakin khusyuk, kualitas spiritualnya semakin meningkat, sehingga itu tercermin dalam perilaku kehidupan bermasyarakat. Kira-kira ada pesan khusus begitu Ustaz? Iya, jadi bagaimana untuk mewujudkan masyarakat atau individu muslim yang tangguh gitu. Kalau yang biasa dilakukan di Ar-Rahmah itu, yang pertama itu membangun spiritual dulu, keimanan, keislaman dan ihsan. Itu yang dikokohkan dulu ya, ketauhidannya. Sehingga kalau itu sudah kokoh dan kuat, maka tantangan dan cobaan sebesar apapun, termasuk problem ekonomi, problem rumah tangga dan sebagainya, itu akan terurai dengan sendirinya gitu. Yang kedua, yang tantangan adalah kita memang punya visi di sana itu bahwa kita itu tangan di atas gitu. Itu jadi sehingga untuk bisa menjadi tangan di atas itu harus kokoh secara ekonomi gitu. Betul Ustaz, ya betul. Karena tidak mungkin bisa menjadi tangan di atas kalau kokoh secara pribadi belum mapan. Ya, belum mapan secara ekonomi. Nah, makanya sedang dirancang itu. Pernah dulu ada usulan kita punya ini ambulans itu, kemudian ada kendaraan umum yang disewakan, ada juga untuk tempat toko. Sebenarnya kita punya ruang itu, kemudian koperasi. Nah, yang masih belum ada kendala itu adalah tenaga yang mengelola ini. SDM ya. SDM untuk mengelola koperasi itu. Koperasi, ya. Toko itu kita punya baru hanya untuk hal yang kecil, untuk kepentingan siswa dan wali murid yang hadir di situ saja. Jadi itu yang dibangun spiritualnya, kemudian ekonominya, lalu yang ketiga itu memang harus ritualnya.
ibadahnya itu. Makanya kita selalu menekankan bahwa jamaah laki itu usahakan sholat wajibnya berjamaah di masjid itu. Itu dan selalu, dan ibu-ibunya itu juga luar biasa gitu ya. Jadi ritualnya itu, makanya masjid dibuka 24 jam itu karena banyak yang itikaf. Tidak hanya itikaf itu difahami kan malam. Padahal banyak kan jamaah di sana yang kerja malam itu mereka itikafnya pagi. Habis sholat duha, itu mereka menunggu sampai duhur. Nah, ada yang menunggu duhur, sudah nggak pulang sampai asar sampai nunggu buka gitu ya. Jadi ritualnya yang diperkuat itu. Lalu yang keempat itu adalah hubungan sosial ya dengan masyarakat, dengan lingkungan dan dengan jamaah. Jadi nampak sekali kerukunan, kebersamaan jamaah itu. Jadi kalau ada yang susah, itu semua kompak jamaah, bapak dan ibu itu datang untuk berkunjung, untuk melihat apakah di rumah atau di rumah sakit ya, ziarah, lihat dan lain. Apalagi kalau kematian pun langsung kita tangani dengan kita sendiri yang memandikannya, mengkafani, menguburkan. Semuanya adalah kita. Baik Ustadz, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung sesi Ustadz. Barangkali ada clue atau pesan secara umum kepada umat Islam secara umum, bagaimana agar Ramadan ini menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki diri sehingga membangun kesalahan hablum minallah dan hablum minan nas itu senantiasa terpancar sehingga di ujung waktu menjadi muslim yang paripurna, yang muttaqin, la'allakum tattaqun, seperti surat Al-Baqarah yang disampaikan, yang firman Allah itu. Ya, yang pertama kita ini bersyukur dulu bahwa kita termasuk orang yang selamat dari musibah COVID, dari pandemi ya, itu kita betul-betul harus bersyukur. Ya, luar biasanya. Dan tetangga saya itu ada 5 kan rumah saya yang dipanggil dul, dan kita termasuk orang yang selamat ya, yang tangguh, yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Jadi kita syukuri betul. Karena itu ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, maka kita jangan sia-siakan. Kesempatan yang luar biasa ini adalah agar kita lebih ya taat kepada Allah, mendekat kepada Allah, takarub kepada Allah, dan juga kita yaitu hablum minallah, dan kita juga untuk menjalin hubungan sosial dengan sesama manusia, menolong orang dengan hidup yang penuh kasih, saling tolong menolong, saling membagi, dan tentu saja bagi yang memiliki kelebihan rezeki dan mencapai nisabnya wajib mengeluarkan zakat, karena harta itu adalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita, maka kita harus ya menggunakan amanah itu sebagaimana pesan pemilik amanah itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berbagilah. Kalau saya untuk Ramadan berbagilah, karena kita sudah diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, diberi hidup, diberi umur panjang, bertemu dengan bulan Ramadan ini, maka berbagilah nikmat itu sehingga merata dan dirasakan oleh orang lain. Saya kira itu. Baik, terima kasih, luar biasa Ustadz. Baik, saya kira yang disampaikan Ustadz tadi sudah persis sama seperti tema kita talkshow hari ini, Ramadan tangguh Ustadz. Jadi semoga kita menjadi orang-orang semakin tangguh. Amin. Setelah kita kira-kira sekitar 3 tahun didera pandemi COVID yang sedemikian rupa sehingga hampir 1 juta lebih yang meninggal. Betul. Dan kita adalah orang-orang yang tangguh, selamat dari pandemi, dan oleh Allah diberikan ketangguhan tahun ini bisa mengikuti Ramadan untuk yang kesekian kalinya. Semoga ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang istiqomah untuk senantiasa dekat kepada Allah dan senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Baik Ustadz, untuk closing Ustadz, mari kita kita teriakkan atau kita tegaskan
apa namanya, jargon. Nah, jargon dari Lazismu Jawa Timur ini pada Ramadan tahun ini adalah zakat tumbuh Indonesia tangguh. Kita bisa ulangi sekali lagi yang keras, Ustaz. Ya. Zakat tumbuh Indonesia tangguh. Terima kasih Ustaz, luar biasa. Semoga Ustaz sehat selalu. Salam untuk keluarga dan salam untuk jamaah di Masjid Ar-Rahmah PP Legi Sidoarjo. Terima kasih pemirsa, demikian tadi tekso kami. Jangan lupa silakan simak terus channel kami Lazismu Jawa Timur, channel bersama PWMU TV. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebulir benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama